Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul. Semangat. Semoga nggak bosan dengan opening kita yang cuma Yo. Assalamualaikum ya. Nggak apa tapi bagus sopan ya maksudnya. Yoi. Kita harus santun ya bawain podcast juga. Assalamualaikum ya teman-teman. Gue semangat banget ini. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat ya. Padahal ini udah jam mau di jam setengah 9. Yoi. Udah mau setengah 9 tapi kita masih semangat. Semangat nih gue. Boleh azan gak nih? Boleh. Waduh, jangan. Cerita dikit boleh gak nih? Boleh. Dulu waktu zaman kecil gue juara lomba azan se-RT. Ini beneran? Iya. Baru tahu nih. Juara azan se-RT, juara 1 gue. Jadi 3 peserta tapi. Oh gitu. Jadi Keren lah. Peserta ketiga itu suaranya bagus banget, Pin. Bagus banget. Tapi beda agama. Nah, itu. Kok dia bisa azan anjir? Terus peserta kedua sakit bisulan semuka tapi jadi nggak ngeliat ya. Wajib. Gue jadi auto juara ya. Oh gitu. Ya, gitu jurinya bokap gue lagi. Iya. Jago. Hadiahnya apa? Hadiahnya pergi haji bila mampu. Kalau nggak mampu nggak usah pergi haji. Ya enggak hadiah dong anjir. Itu himbauan gitu. Oh, himbauan. Itu kan hadiah kan dibayarin. Iya. Bentar, kayaknya udah nyala belum nih mikrofon? Aduh, dia horor juga ini. Oh udah, santai. Oke, selamat datang ya. Ini cerita kecil dari Bang Sul. Kecil aja ya. Short story ya dari Bang Sul tentang dia gimana menang lomba menang lomba azan ya. Auto menang. Ya, padahal bapaknya. Padahal bokapnya ininya. Anjir. Nah, itu ya teman-teman ya. Assalamualaikum sekali lagi. Sehat Bang Sul? Alhamdulillah. Kita semangat. Sehat walafiat ya. Karena dari pagi kita udah ini ya. Udah merencanakan maksudnya. Betul. Hari ini berapa episode nih? Sikat lah berapa aja gitu ya. Berapa ya sebanyak-banyak lah kita bikin. Padahal biasa satu doang ya. Biasa satu doang tapi kita emang kebetulan kita mau dinas lagi Bang Sur. Waduh, makanya kita udah siapin peluru. Jadi ya. kita menyiapkan kita record beberapa sekaligus untuk kalian ke depannya supaya kita lagi dinas pun kalian tidak kesepian gitu ya. Nanti setelah dinas lebih banyak lagi. Betul. Gitu ya. Kita memang sudah siapin peluru yang munisi ya untuk kita upload selama kita dinas hanya seminggu saja kok. Jadi tenang saja kita akan kembali. Nah, itu ya Bang Sul ya. Kali ini di episode 24 selamat datang Welcome bagi para pendengar setia maupun yang baru-baru datang. Kalau yang buat yang baru, ini aku Kevin dan ini teman aku Bang Sul. Nah, ini kita tuh bacain cerita-cerita horor kiriman siapa aja kita bacain pengalaman kita pribadi Bang Sul ya. Siap. Nah, semoga kalian terhibur pokoknya. Oke. Nah, ini ceritanya dari salah satu pengirim ya Bang Sul ya. Reunian dong nih. Salah satu pengirim yang sudah pernah mengirimkan sebelumnya. Dan ini adalah pengirim, dia gelar itu adalah pengirim cerita pertama kita. Tepuk tangan dulu ini. Ini ceritanya, ini masih dari Semarang ya. Yoi. Kita masih ingat banget sama Mas Indi yang pertama kali kirim cerita Bang Sul ke kita. Kita waktu itu pertama seneng banget ya. Waduh. Buka email, wih ada yang kirim cerita Bang Sul, kirim cerita gitu. Nah ini ya, kembali lagi ini yang mengirimkan adalah Mas Ardian Fakru. Luar biasa. Aduh. Thank you Mas Ardian Fakru. Thank you. Dia nggak lupa sama kita ya. Keren banget. Kita juga nggak lupa sama Mas Ardian ya. Kita udah bertemanan ini ya. Betul. Lama nih. Kalau misalkan di Gojek kan biasa Gojek memberikan penghargaan kepada driver pertama ya. Widih. Ini kita mungkin belum bisa memberikan penghargaan secara Iya, nanti ini. pasti kita kasih nanti ada hadiah itu ya, kasih televisi 40 in gitu ya. Ya tapi dicicil 1 in dulu. Oh gitu. Sisanya nyusul. Sama kulkas 2 pintu ya, tapi rakyat dulu atau capek. Nah itu ya Mas Ardian Fakru, thank you banget. Oke. Waktu itu kalau kalian masih ingat ceritanya Mas Ardian ini, dia ceritanya adalah teman jin kalau nggak salah itu. Reno. Kalau nggak salah episode ke-7 Bang Sul. Ya. Season 1. Itu pertama kalinya kita punya yang kirim cerita tuh Mas Ardian ini nih. Luar biasa Mas Ardian, thank you ya. Nah, Mas Ardian kembali lagi dengan ceritanya nggak kalah serem. Waduh. Teman-teman, nggak kalah serem. Ini emang kalau Mas Ardian kalau kirim cerita dia niat ya. Sampai yang cerita yang pertama waktu itu aja dia kasih ilustrasi Bang Sul. Ya, ada gambarnya. Dia gambarin buat di kita. IG ada kan ya? Ada di Instagram kalau kalian penasaran. Nah, Mas Ardian ini adalah orang Semarang ya Mas Sul ya. Tapi kali ini dia akan menceritakan pengalamannya di Jogja. Jadi episode ke-24 ini kita khusus namanya apa? Jogja Horror Story. Widih, cakep. Iya, emang tugas akhir cakep tuh. Skripsi dong ya. Nah, ini kebetulan kita banyak banget dapat dari Jogja Bang Sul ya. Tapi emang Jogja tuh emang angker mungkin. Iya, selain kota pelajar, banyak situs purba, itu terselip cerita horor-horor. Betul, gitu. Dan banyaknya tuh di kosan. Seperti ceritanya Mas Adrian ini dia zaman masih kuliah, maksudnya di Jogja ya. Prolog loh, mundur lagi ke belakang. Prolog ini mundur lagi ke belakang nih. Keren. Tapi
kebanyakan ya pengirim cerita tuh bagus-bagus semua ya. Bagus-bagus emang. Aduh, pokoknya keren-keren lah. Kalian emang mantep-mantep sih, walaupun kalian ini nulis buat kita pasti kalian capek juga, betul. males juga nih tulisnya, capek, pegel. Ini tapi kalian emang ceritanya enak-enak banget sih, keren-keren banget. Pasti ya, kita sesuai janji pasti dibacain. Pasti dibacain, cuma harus masuk antrian emang sih. Betul. Begitu. Ambil nomor ya. Ambil nomor. Kayak kapotik gitu. Kapotik. Berobat. Sebenarnya kita kalau bisa nggak jontor juga 20 episode mau maksudnya. 20 episode sehari juga kita mau, cuma capek banget dah. Kadang tenggorokan pecah nih. Kadang baru episode pertamanya aduh gila ngantuk banget. Iya, panjang ya. Panjang. Tapi kita semangat terus nih. Semangat buat kalian nih. Oke, langsung aja ini ceritanya Mas Ardian ya. Langsung bacain aja kali Bang Sul ya. Oh, langsung Masuk cerita. Ada yang mau ditambahkan Mas Sul? Seperti biasa. To the point. Oke, siap Mas Sul, sudah siap? Kalian sudah siap mendengar ceritanya? Yuk, pasang headset dan rasakan kengeriannya. Setelah pesan berikut ini. Selamat mendengarkan. Kembali lagi bersama kita di episode ke-24 maksudnya Jogja Horror Story. Dari Mas Ardian Fakru. Jadi langsung aja nih Mas Sul. Jadi Mas Ardian ini kirim lagi cerita ke kita via email ya Mas Sul ya. Seperti biasa tulisannya rapi, ala Mas Ardian banget ya, di apa? Dibagi-bagi sesuai apa? Paragraf-paragraf, keren banget. Oke, langsung aja pengalaman hidup di Jogja judulnya. Judul emailnya ya. Assalamualaikum, halo Bang Sul, Mas Kevin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik, sehat. Salut sama podcastnya yang terus meningkat kualitas suaranya dan terus naik di chart Spotify. Mantap. Dia perhatiin aja ya. Ini pengamat juga ya. Pengamat juga nih. Thank you. Kalian semua juga ya. Berkat kalian semua lah. Gila. Kita juga senang bisa menghibur kalian ya. Thank you Mas Ardian. Nah, saya kali ini mau cerita pengalaman saya selama kuliah dan hidup di Jogja. Katanya jujur selama hidup di Jogja banyak banget kejadian aneh yang saya alami. Mungkin gak serem-serem banget sih, tapi jadi maaf ya, hehehe, katanya gitu. Gak apa-apa. Serem itu bukan poin kita. Betul, lucu ya. Seremnya di kita aja, tapi pesannya nyampe. Betul. Tapi serem tuh relatif sih maksudnya. Betul. Mungkin menurut Mas Ardian gak serem, tapi menurut yang lain serem. Betul. Nanti dipilih aja yang serem yang mana buat ceritain. Gak usah dipilih, semuanya kita ceritain, santai. Nah, langsung ke cerita pertama Mas Sul ya. Jadi bagi-bagi atas beberapa cerita nih. Cerita pertama itu waktu si Mas Ardian ini masih di kos ya Mas Sul ya. Jadi Mas Ardian ini kuliah di Jogja. Jadi dia ngekos. Nah, dulu dia itu kejadian pertama ini pas dia masih semester 2 nih Mas Sul. Masih baru ya. Betul, masih maba ya. Apa tuh? Manusia apa sih? Maba apa sih? Maba mahasiswa baru. Oh, baru. Kalau Bang Sul manula baru. Kalau gue MA gue. Apa tuh? Mahasiswa abadi. Gak lulus. Forever University. Bodoh. Sikat. Nah, saya ngekos di dekat kampus katanya. Jadi Mas Ardian ini ngekos daerah dekat kampus. Daerahnya maaf nggak bisa disebutin. Jangan. Nggak usah, nggak apa-apa. Takut ada pihak-pihak yang tersinggung. Betul. Tuh. Suatu hari, jadi Mas Ardian ini punya temannya itu yang orang Semarang ya maksudnya. Jadi temannya Mas Ardian ini yang orang Semarang ini datang ke Jogja mengunjungi Mas Ardian. Panggilannya si Botak. Waduh, si Botak. Bodoh amat. Kenapa dipanggil Botak tuh? Kenapa? Rambutnya panjang. Tapi kalau gatal dicukur jadi botak. Kalau orang botak tuh kita biasanya minjem apa? Minum pomade. Buat pakai di alis. Bodoh. Terus, nah si botak ini emang bisa ngelihat Bang Sul. Cukur alisnya dicukur juga tuh kayak. Bisa lihat. Bisa lihat tuyul. Aku pernah gitu. Bisa nggak? Lihat setan kagak kata orang gila. Ditabokin emak. Nah si botak ini emang bisa ngelihat Bang Sul ya. Kayaknya dari banyak teman indie gue ya. Iya banyak indie home kita nggak punya Bang Sul. Aduh, mau temenin kalau punya. Iya. Kita yang podcaster horor nggak punya temen indie kok. Nggak punya temen indie home, heran. Jangan. Lanjut. Nah si botak ini bisa ngelihat Bang Sul ya. Makanya saya tawarin main ke kos karena saya penasaran di situ ada apa. Aneh-aneh Mas Ardian ya. Lebih baik tidak perlu tahu. Cari penyakit. Lebih baik tidak perlu tahu ya. Nah, pas saya tanya di kos saya, dia lihat makhluk apa? Dia bilang, apa nih? Bahasa Jawa ya maksudnya. Kowe wani yuk ngekos kene, nggone sangar cok. Kamu berani ya ngekos di sini. Oh, KW itu kowe. Kowe wani yo ngekos kene,
Oh, aku bisa nih. Aku bisa nih. Ayo. Kowe wani yo ngekos kene. Ngekos kene nggone sangar, Cok. Katanya. Kamu berani yang ngekos di sini tempatnya sangar katanya. Oke, terus walah. Saya langsung bilang, "Emang ono opo wae nek?" Gimana nih Mas? Maaf ya. Untuk yang orang Jawa maaf ya. Emang ono opo wae neng emang ada apa? Emang ada apa di sini gitu. Intinya gitulah ya. Yoi. Kamu mau tahu, tak tarikin bisa katanya. Malah yang di depan pagar itu ada sesuatu yang ditanam sama yang punya kos. Cuma nggak berani aku resiko katanya. Ya udah tarikin coba, saya bilang kata Mas Ardian ya. Terus singkat cerita si botak ini nggak berani tarik tuh. Yang ada di depan pagar itu. Dia cuma milih nerawang. Itu benda apa? Anjir. Aku sama pilih di terawang itu. Nah ternyata tuh di dalam situ ditanam dekat pagar itu, dekat pagar kos itu ada batu delima warna merah. Oh. Jadi fungsinya tuh buat jadi penjaga kos kata si botak. Mas tuh tahu batu delima itu kan? Tahu. Yang katanya kalau asli dimasukin ke dalam air, nyala. Dia berpendar gitu kan, nyala. Gitu, nyala bisa ke seluruh arah. Nah pas dia lagi ngomongin gitu, tiba-tiba lagi ngomongin, ada batu delima nih gini-gini kan, tiba-tiba jendelanya tuh kayak dibanting cuy. Dia nggak gubrak sih. Sukitep gitu ya. I love you. Iya. Pas itu tutup nih tiba-tiba keras, gitu bunyi. Bodoh amat. Gue geli aja. Bunyi gitu, gitu. Keras sih kenceng pokoknya, jeder gitu ya. Padahal tuh jendelanya tuh ada penahannya gitu Bang Sul. Tahu kan yang kayak kail besi? Iya tahu. Iya kan? Sangketan tuh ya. Ada kailnya gitu. Jadi kalau mau ditutup pun harus dicopot dulu kailnya kan. Biasanya itu kan keras tuh. Apalagi kalau udah lama nggak ditutup itu keras tuh. Dan lampu kamar depan tiba-tiba mati. Anjir. Gitu. Bunyi gitu. Gitu. Masih ada aja. Ada ya. Entah karena getaran karena jendelanya kebanting apa gimana, kira rapuh banget kosnya tuh. Jendelanya ketutup, lampunya mati ya. Tapi nggak nyambung sih. Nggak nyambung ya. Jendela sama lampunya kan di atas. Tapi lebih nggak nyambung kalau jendela ketutup kenceng, wifi mati. Itu lebih aneh lagi. Lo wifi mati. Lo ngekos di McDonald kali ada wifi-nya. Terus. Nah, cuma tiba-tiba mati aja gitu lampunya. Kita kaget dong. Dan teman saya bilang, saya nggak jadi nginep di kos. Si botak nggak jadi. Padahal si botak sakti. Aduh. Pas saya nanya kenapa, dia cuma minta kita keluar dulu dari kamar, baru dia bisa cerita. Dia minta diantar ke rumah budeknya yang kebetulan ada di Jogja juga. Sip. Lanjut ya. Di jalan akhirnya mereka jalan, teman saya akhirnya cerita, "Cuk, nanti jangan pulang ke kos dulu," katanya. Soalnya dia masih ada di kamar katanya. Jadi waktu aku tadi coba terawang, ketahuan sama makhluk yang emang sengaja ditanam buat jagain. Katanya dia marah. Terus si penjaga ini katanya teriak, "Bocah ora sopan," katanya. "Menantang ilmu karo aku kowe," katanya. Nantang ilmu karo aku kowe, ya nggak tahu lah ya. Bocah nggak sopan katanya. Nggak sopan lah intinya lah. Mau adu ilmu sama saya kamu katanya. Terus? Makanya aku kabur cuk, nggak berani aku katanya. Si botak emang Katanya makanya aku kabur cuk, nggak berani aku katanya. Saya ketawa aja, syukurin lah modiar kowe cuk katanya gitu. Mampus kamu katanya. Nggak dilihatin bentuk gigi gimana itu? Mungkin dia belum cerita nih. Oke, masalah nih. Setelah saya antar, saya pulang ke kos katanya. Berani Mas Arya. Nggak tahu masalahnya. Iya, pas nyampe di kos saya kaget banget kondisi kamar. Kaca gantung saya jatuh. Waduh anjir. Padahal itu dicantolin ke paku. Terus? Kasur saya juga jatuh. Woi coy. Kasur tuh maksudnya kasurnya mungkin diangkat ya. Anjir. Kan kalau belum tidur kan. Kasurnya diberdiriin dulu mungkin ya. Itu jatuh sih mungkin. Ngamuknya persis kayak bini gua kalau marah nih. Oh gitu. Ngecek-ngecek warung. Tempelan kulkas dibanting semua ya. Anjir. Ngecek warung. Nah, cuma saya cuma ngebatin dalam hati sambil doa. Maaf ya, kita nggak maksud ganggu katanya. Oke, terus setelah itu saya beresin pecahannya. Pecah cuy. Gila. Oke. Sholat dan tidur sekitar jam 12 malam. Bisa itu kayaknya. Tepat jam 2 subuh. Jam 2 subuhnya tiba-tiba si Mas Arden ini kebangun maksudnya. Oke. Karena dia tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia gitu. Oh my god. Gila cuy. Berasa diliatin sampai bangun tuh berarti kuat banget cuy rasanya cuy. Iya cuy. Saya berasa. Terus kata si Mas Arden ini tiba-tiba dia merinding. Terus dia nyium bau busuk banget, mirip bau kotoran manusia. Oh my god. Aduh. Coy, lu. Ini Mas Arden nggak berak di celana. Gue rasa oke gitu. Kali, sepatunya kali. Ya, bercanda ya. Nah, terus, tapi saya nekat nengok katanya. Oh dia sadar nih ngeliat. Iya, karena saya ngerasa daripada ngebayangin yang bukan-bukan padahal nggak ada apa-apa. Oke. Dan nggak kuat sama baunya, saya cium. Siapa tahu ada kucing masuk kan. Betul juga, positif. Iya, positif. Terus.
Saya nggak kuat sama baunya yang saya cium katanya. Jadi Mas Arden ini mau nyalain kipas angin dan ambil semprotan ruangan buat hilangin bau. Oke. Terus Pas dia nengok, bodoh amat sih anjir. Dia lihat banget, dia lihat jelas di jendela dia itu ada jelas banget, ada kepala ngelongok ke dalam. anjay. Jadi cuma kepala aja, dengan rambut yang ngejuntai sampai bawah. Aduh, anjing. Gini cuy ya, kalau misalkan tuh pala ngelongok ke dalam sampai Mas Arden tahu rambut sampai lantai itu berarti palanya masuk jadi ke kamar. Ke dalam. Bodoh kan? Iya. Masuk ke kamar cuy. Nah, si Mas Arden ini ngeliat banget jelas bentuknya tuh kayak nenek-nenek. Kepalanya tapi nggak lurus sih. Miring 90 derajat. Kayak gimana tuh? Gila kan lu cuy. Gimana? Jadi miring gitu. Nggak ngerti sih gimana ya. 90 Mas Arden. derajat miring. Mungkin kalau Kayak orang kepala patah gitu lebih. Iya, gini deh maksud kayak misalkan orang yang kalau masuk ngelongan biar masuk nggak pegel kan ngelongongnya ya gitu aja lurus kan. Ini tapi miring. Dia mungkin miring kali miring banget gitu loh. Ketekuk gitu kayak HP Betul. Motorola gitu. Iya, kayak HP Motorola. Iya. Bodoh amat. Ketekuk dua Kayak gitu. Galaxy Fold ya. Anjir. dia melotot cuy. Dan nyengir sama Mas Ardian. Anjing. Giginya tuh hitam semua katanya. Aduh. Mas Ardian ini posisinya masih tidur. Langsung balik badan cuy ngadep tembok. Terus Gila penjaganya serem ya. serem cuy. Tapi ini kita nggak tahu nih penjaganya bukan ya. Kan Coba. takutnya. Nah, ini dulu. Terus saya coba lihat layar HP kata Mas Ardian. Dan saya ngerasa silau ya. Ngerasa silau itu baru di situ saya makin yakin kalau saya itu sepenuhnya sadar dan nggak ketindihan. Oke. Gitu. Terus Aduh shit. Ini nggak lucu banget. Pas saya mau rada geser dikit, cet, gitu ya. Saya benar-benar ngerasain kalau badan saya itu nabrak sesuatu yang kayak berasa kayak guling. terus. Cuy, ini serem banget merinding nih bang. Kayak. Iya, terus. Padahal saya cuma punya bantal satu, guling satu. Bantal udah di pala gue katanya. Oke. Ini bantal udah di pala dia. Oke. Guling udah dipeluk. Tadi. Itu apa tuh belakang tuh? Nah. Bodoh amat. Anjir. Itu belakang apa tuh? Aduh. Kan? Terus? Padahal saya punya guling satu, bantal satu. Bantal udah di pala, guling udah dipeluk. Itu belakang gua apaan tuh? Kata Mas Ardian, saya nggak mau bayangin itu apaan. Saya cuma baca istighfar dan baca-bacaan yang saya tahu katanya. Saya udah udah keringetan dingin dan nggak mau nengok ngebayangin yang bukan-bukan soalnya kan. Ya Allah. Akhirnya saya cuma ngeringkuk aja sampai kedengar azan subuh, baru bisa tidur. Emang kalau udah azan tuh udah tenang maksudnya. Kabur dia. Kabur. Terus. Nah, itu cerita pertama. Anjir, baru cerita pertama. Aduh. Saya sudah merinding. Lu rehat dulu boleh nggak dulu? Boleh. Gila itu dia berasa di belakangnya itu kayak nyenderin dia gitu. Bodoh Kayak amat. berasa Dia kan gitu. mau geser dikit kan, set gitu kan. Mungkin gerah atau Si gimana. nenek udah masuk kali ya. Set gitu kan. Aduh, apaan nih belakang gua nih? Iya, Ben. Iya, Si nenek udah masuk kali. udah masuk. Lu bayangin deh maksud. Untung dia mikir dulu. Wah, ini guling udah gue peluk nih. Kalau misalkan dia mikir itu guling, dia muter gimana nih, Jir? Tapi hebat juga salut di dalam kondisi kayak gini Iya, dia dia masih tetap tenang dan positif thinking Dia gitu tenang, ya. dia tenang. Bagus Mas Ardian ya. Aduh, kalau gue yang kayak gitu, aduh. Udah gimana tuh maksud? Pulang ke Jakarta langsung dah. Bodoh. Aduh, gak sanggup dah. Terus, Nah. tapi penjaganya nenek-nenek ya. Iya. Feeling gue sih penjaganya. Penjaganya ya. Botak Sakti. Nah, cerita yang kedua Bang Sul ya. Oke, lagi. Jadi cerita yang kedua ini dia udah semester 4 nih Mas Sul. Oh, tadi semester 2 ya. Betul. Ini semester 4. Nah, Oke. dia udah pindah kos. Oh, alhamdulillah. Udah pindah kos. Jaraknya tuh jauh dari kampus katanya. Tapi jauh lebih murah dari kos pertama katanya. Trauma kali ya. Mungkin. Dan yang udah mahal serem ngapain? Dan yang punya kos itu kebetulan saudara jauh. Oh. Jadi bayarnya jadi enak bayarnya kalau nunggak-nunggak dikit nggak ditanya. Hehehe kata dia gitu. Mas Arden bilang gitu. Jadi enak bayarnya kalau nunggak-nunggak dikit nggak ditanya. Hehehe katanya gitu. Saudara, ya kan? Masih saudara. Udah gitu rata-rata penghuninya orang kerja. Jadi suasananya nggak berisik karena kamar sering kosong ditinggal. Serem dong cuy. Sepi tapi ya. Nah seminggu setelah dia pindah kos, aduh pilek nih. Teman-temannya dia dari Semarang itu berombongan main ke Jogja nih Mas Sul. Oke. Jadi temennya itu 3 orang ya. Masih botak nggak? Nggak ada. Jangan ikut ah. Dan ikut ya. Dia benam undang lagi. Nah Gue botakin palanya. udah aja. Terus. Nah teman-teman itu yang dari Semarang itu bertiga datang ke Jogja, main ke kosannya, nginep di kosannya Mas Ardian. Namanya Rahmat, Anton sama Noval. 3 tuh ya. Nama asli kayaknya ya. Kayak asli deh. Rahmat, Anton, Noval. Oke. Nah sekitar sore mereka itu sampai di kos. Jadi kamar kosnya Mas Ardian itu di lantai bawah ya maksudnya. Oke. Sementara lantai atasnya itu ada 4 kamar. Gede juga ya. Cuma jarang dihuni karena penghuninya itu rata-rata orang kantor. Oke. Nah kamar mandi cuma 2, jadi kami gantian mandinya katanya.
Kami mandi setelah maghrib karena kami rencana mau malam mau main ke Malioboro. Oh, oke gitu. Jadi saya mandi duluan di kamar nomor 1. Teman saya Noval mandi di kamar nomor 2, kamar mandi nomor 2. Nah, Anton sama Rahmat itu ngerokok di lantai 2 karena di situ adem, mungkin ada teras kali maksudnya. Oke. Terus, akhirnya pas di dalam mobil di perjalanan ke Malioboro, teman-temannya itu nanya, cerita-cerita soal keadaan kosnya. Noval bilang, "Cuk, kosanmu enak ya," katanya gitu. Adem, ada pohon mangga juga, makin adem katanya gitu. Asik, santuy. Terus kata Anton, "Iya adem, ngomong-ngomong yang punya kos udah punya anak berapa? Udah rada tua ya yang punya kos." Terus kata si Mas Adit, "Oh si Bude, anaknya udah 2," katanya gitu kan. Terus tiba-tiba Rahmat bilang gini, Rahmat, "Cuk, cewek yang di kamar atas sudah punya pacar belum dia?" Nah kan, si Rahmat heran lah kan Mas Ardin kan. Maksudmu apa tuh gitu kan? Maksudmu opo gitu kan. Tadi maghrib pas aku mau duduk pas aku mau ngerokok di lantai atas, ada cewek duduk di kursi kamar depan. Di kamar paling pojok itu ada kursi sofa kecil. Terus aku nggak ngerasa nggak enak naik kamar ke kamar atas, makanya tak sapa. "Misi Mbak, maaf mau numpang rokok." Terus dijawab sih. Terus? "Iya," katanya. Abis itu dia masuk kamar. Gitu. Udah hilang ya. Saya bilang, "Masuk kamar gimana maksudnya?" "Ya masuk kamar dia lah," kata si Rahmat kan. Oke. "Kamar yang mana sih?" kata Mas Ardian. "Wah," kata si Mas. Kamar penuh semua padahal. Kata Mas Rahmat, "Wah, ini bocah introvert, nggak kenal tetangga sendiri," kata gitu. "Punya tetangga kos cantik, nggak dikenal-kenalin. Anjir. Jangan-jangan kalau dia mandi kamu suka intipin," kata gitu. Terus kata si Anton, "Atau kamu ambil jemurannya kali ya," kata gitu kan. Waduh. Terus mereka bertiga tuh ngetawain dia. Ngetawain Mas Ardian. Oke. Bingung lah Mas Ardian kan. Pastilah bingung lah. Kamar atas tuh lagi nggak ada orang, Cuk, katanya gitu. Mati lu. Lo kata udah mirip ya. Mirip. Kamar atas tuh lagi nggak ada orang, Cuk, katanya gitu. Oke. Kosku kos cowok katanya, nggak mungkin bawa cewek masuk katanya. Orang kosnya itu nyatu sama rumah yang punya kos, kalau macam-macam ketahuan lah katanya. Iyalah. Lagian yang di kamar atas tuh aku kenal semua, anak kerja semua. Itu semua belum pada pulang kos loh katanya gitu. Istrinya nggak dibawa ke sini nginep kos, tapi di rumah. Mati lu. Orang mereka rata-rata kerja di Magelang semua. Aduh. Oh deket ya Magelang Jogja ya? Ya mungkin dekat kali. Dekat. Jadi kos itu cuma dipakai buat tidur aja kalau lagi dinas ke Jogja. Itu kamar atas tuh kosong semua, Cuk, katanya gitu. Terus kata si Rahmat, "Lah nggak mungkin lah orang dia masuk kamar pojok," katanya. "Pacarnya dia di sini kali, buka cabang di sini ada cewek," katanya. Istrinya di Magelang katanya gitu. Saya bilang, kata si Mas Aden, "Paling anaknya Bude kali, tapi dia udah nikah, udah punya suami. Emang ciri-ciri gimana?" "Rambutnya panjang kan selutut." Waduh, bodoh. Rahmat nih nggak peka nih orang ini ya. Rahmat aduh, emang gitu tuh cowok kalau udah lihat cewek tuh. Udah, apa aja. Kepo udah. Nggak mikir yang aneh-aneh lah udah. Rambutnya panjang kan selutut, Cok. Diem lah udah Mas Ardian. Diem, bingung cuma jawab apa? Karena apa? Anaknya Bude itu rambutnya sebahu, cuy. Rambutnya bob gitu yang kayak masuk ke dalam gitu kan. Kayak poluan gitu ya. Iya. Nah, saya cuma ketawa aja karena bingung mau jawab apa. Oke. Gitu. Terus kata si Anton, "Loh, anak yang punya kos itu udah pada gede-gede toh. Aku pikir masih bocah-bocah, soalnya tadi aku lihat anak kecil lari-lari di bawah pohon mangga." Bodoh Ya, amat, masih ada lagi. Aduh, anjir. Di bawah pohon mangga katanya. Aku pikir anak yang punya kos katanya, cucunya yang punya kos ya. Makin bingung lah. Anjir. Karena terus. Mbak yang udah nikah itu, yang anaknya pemilik kos itu belum punya anak. Ayo. Cuma saya jawab, "Iya kali, nggak terlalu tahu aku juga karena saudara jauh," kata gitu. Terus. Wah, fix nih bocah ansos club nih kata si temennya kan. Nggak tahu saudaranya sendiri. Ya? Iya, nggak tahu saudaranya sendiri anaknya berapa, kata gitu. Sambil ngetawain saya katanya. Terus kata Mas Adrian, terus Mas Adrian bilang, "Saya ikut ketawa aja karena saya benar-benar nggak tahu mesti jawab apa. Cuma saya masih coba buat tidak mikir terlalu jauh karena itu nggak mau jadi nakut-nakutin teman saya. Betul. Takutnya nggak jadi nginep malu sendirian kan." Oke lah. Terus. Setelah itu setelah main dari Malioboro, mereka pulang. Sampai di kos jam 1 malam, 1 subuh. Jadi di kos itu ada musolanya Bang Sule. Wah, enak sih. Enak, mantap. cuma letaknya ada di luar kos, di bangunan terpisah. Oh, nah, iya. Terus karena mereka udah capek, nggak sholat isya, langsung tidur, cakep. Terus sekitar jam 4 subuh, kebangun nih Mas Ardian doang kayaknya nih. Temennya pingsan. Dia sih bilang dia sih bilangnya saya kebangun, dia nggak bilang temannya kebangun juga nih. Kayaknya sih dia doang. Saya kebangun karena lapar. Waduh. Oh Mas Ardian mungkin tadi di Malioboro jajannya kurang, ya kan? Panggilan alam nih, lapar. Panggilan alam, lapar. Tapi mending sih lapar daripada kebelet boker tuh ke kamar mandi sendiri. Iya nggak?
Benar juga sih. Lapar masih bisa ditahan. Dan saya mutusin buat pergi ke minimarket buat beli nasi kari ayam. Berani dia. Yang instan gitu ya. Minimarketnya 24 jam kali ya. Nah, dan saya baru balik jam 5 buat sholat subuh. Oh, sejam. Gitu. Pas saya balik teman-teman ternyata udah pada bangun dan baru banget abis sholat dari musola depan. Terus Noval bilang, gini, Noval bilang, loh kamu dari mana? Gitu kan. Saya jawab, lah abis dari makan aku lapar kata gitu. Waduh. Noval nanya lagi, kapan bangunnya cuk? Kata gitu kan. Tak pikir tadi masih tidur di kamar, cepet banget makanmu kata gitu. Terus? Dari tadi aku dari jam 4 katanya. Oh, sejam berarti di luar ya beli makan. Iya, terus Noval, Rahmat, Anton mukanya udah panik. Anjir, Sumpah ada apa kamu ini? cuk Ada kata apa gitu. ini? Sumpah kamu cuk kata gitu. Terus Dia bilang, terus Mas Arden bilang, ada apa toh cuk? Nggak jelas kalian gitu kan. Noval bilang, barusan banget kita pas baru mau sholat itu kita bangunin kamu loh. anjir, siapa ini bangunin? Cuma kamu cuma ngedehem doang. Ya Allah. Gitu dong kalian. Cuma gitu. Aduh. Nggak ada selang waktu 10 menit ini katanya gitu. Iya. Mas Arden udah pergi dari jam 4. Iya, Ya kan? Udah sejam. Dia 10 menit lalu masih mau bangunin Mas Ardian ini. Oke. Bohong kamu lah katanya gitu kan. Sumpah cuk katanya. Jadi siapa tadi yang di kamarmu katanya. Tadi bener sumpah pakai bajunya kayak kamu, cuma dia tidur ngadep tembok. Aduh. Cuma ngedehem doang katanya. Cuma ngedehem tok katanya. Terus Dia bangun ini nyolek badan enggak? Cuman nggak tahu deh makanya. Si Anton juga bilang. Shit. Si Anton bilang nih, tadi pas atahiyat terakhir pas nengok sekilas aku lihat ada putih-putih kayak orang pakai mukena jalan di belakang tangga. Anjing. Tapi kalau orang jalan tuh kan pasti naik turun gitu loh, cok. Iya. Ini enggak kayak geser aja gitu dia katanya. Ngambang ya. Ngambang bodoh amat. Anjir. Dan kita karena udah terlanjur takut bareng-bareng semua udah takut, akhirnya nyari burjo buat ngopi dan nggak berani balik ke kos setelah sekitar jam 7. Akhirnya teman-teman saya memutuskan untuk pulang ke Semarang dan nggak jadi nginep lagi. Saya pun selama 2 hari nggak berani pulang kos, nginep di kosan temen. Aduh ya Allah. Anjir udah segitu aja Berat ceritanya sekali ujianmu nak. Mau Berat menuntut sekali. ilmu, tempatnya nggak ini ya. Betul. Nggak mendukung nih, aduh. Udah segitu aja ceritanya katanya. Segitu dulu aja ceritanya Mas Kevin, Bang Sul. Maaf kalau kepanjangan dan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga podcast Season Horror makin sukses ke depan naik 10 besar. Amin. Kita yang terima kasih ya Mas Ade. Ceritanya keren banget. Parah. Aduh gila tuh. Cuy ini cerita seru-seru banget ceritanya parah. Dengerin dari awal yang kosan yang baru ya di semester 4 itu penampakannya banyak ya. Iya. Cewek, anak kecil, terus yang sholat pakai mukena, terus niruin sama dia niruin lagi. dia. Itu niruin paling serem sih. Gila men. Wah si Novel sampai sumpah lu cuk. Gila Ya. Kita tuh bangunin kamu lu baru 10 menit yang lalu lu. Aduh anjir, bodo amat. 2 kali ganti kosan coy. 2 kali Temennya ya? kosan. Temennya mulu ya, jadi nggak Temennya. kayak gini sampai pulang ke Semarang. Kayaknya kalau temennya datang tuh malah muncul ya. Kayaknya Mas Ardian sendiri ya sehat. Kata setannya nggak ada lu, nggak ada. Nah, itu dia. Itu kali ya, Itu seru dia, ya. seru. Padahal nggak ngapain ya. Iya. Cuma nongkrong, ke mabok-mabok juga enggak kan, baik-baik pada sholat ya kan. Iya. Cara berkenalannya itu loh. Betul. Tapi yang si botak agak nyeleneh sih. Iya sih. Ya kan? Si botak sih kocak sih. Istilahnya singa lagi tidur, bulu hidungnya dicabut. Nah, itu dia. Digarot kaki lu dah. Aduh, keren ya Mas Ardian Fahru. Keren. Thank you Mas Ardian, ini ceritanya keren banget seperti biasanya. Oke, salam buat Reno ya. Iya. Oh enggak ya. Iya aja lagi lu. Salam buat adeknya. Adenya, Reno jangan. Reno jangan. Nah itu ya Mas pendengar ya. Matur suwun. Ya ini dari Mas Ardian Fakru ya, sekali lagi kalau teman-teman mau kenalan sama Mas Ardian nanti kita cantumin Instagramnya. Yoi. Mas Ardian ini emang sudah expertnya ya. Yoi, keren. Oke, thank you Mas Ardian sekali lagi. Nah, makasih banyak Mas Ardian. Betul. Kita saking serunya ya, sampai bercandanya kurang ya. Ceritanya mantul-mantul ini. Mantul emang. Cakep ini. Nanti episode selanjutnya juga lebih mantul lagi nih. Gak kalah mantul maksudnya. Ini juga aduh, mantep lah. Mantap. 2 kali ganti, kosan masih aja digodain. Iya, makanya Jogja tuh serem juga ya. Mungkin ada yang tahu dari kalian tuh kenapa Jogja serem ya. Karena beberapa cerita yang dari kasus aku juga baca itu banyak di Jogja Bang Suleng. Oke. Jadi kayak iya di beberapa blog-blog misteri pengalaman juga orang banyak dari Jogja. Nggak tahu kenapa dah pokoknya. Kalau nggak Jogja, Jawa Tengah gitu deh. Iya. Serem tuh. Nggak tahu kenapa ya. Tangerang juga. Itu kan di Jogja terkenal ini ya, beringin kembar itu tau gak lu? Iya tahu. Di alun-alun Jogja. Yang katanya ada naga ya. Ya, Ngelingker pintu masuknya itu ya. kerajaannya. Nyirol Kidul itu. Nah itu tuh, itu mungkin salah satu apa mercusuarnya kali Bang Suleng. Betul. Kalau istilahnya itu mercusuar yang dari mereka gitu. Nah itu ya, mungkin kita bisa bahas-bahas juga yang kayak mitos-mitos seperti itu, tapi belum ya nanti mungkin kita baca-bacakan dulu cerita dari teman-teman. Betul sekali. Gitu.
Oke, segitu aja cerita dari Mas Ardian. Keren banget. Thank you Mas Ardian. Kenapa? Untung gua dulu kuliah nggak ngekos ya. Enggak ya? Ngekos begitu mah. Tapi rumah bangsa serem juga. Iya juga sih. Kan daerah Mampang gitu. Lulus gua kuliah tempatnya begitu. Ganti mulu ya. Yoi. Nah itu ya, kita mungkin masih menantikan, kan ini kan dari kosan. Yep. Kita masih menantikan cerita lagi dari kampus. Iya. Dari kampus, dari kantor. Betul, kampus. Wisata. Pokoknya tempat-tempat yang kayaknya nggak mungkin deh karena rame gitu. Betul. Ternyata ada aja. Jangan salah. Betul. Jakarta yang rapat begini aja ya. Rame. Ada selip-selipannya. Buset. Waduh. Enggak, bangkis lu keluar mesin tik. Buset. Bodoh. Nah itu ya teman-teman ya. Ya. Untuk episode ke-24 ini Jogja Horror Story. Mungkin bisa bikin part kedua dari teman-teman yang dari Jogja mungkin ada. Dari Jogja lagi kumpulin gitu ya. Kita bisa bikin Jogja Horror Story part kedua maksudnya. Itu dia. Bagi kalian yang ingin mengirim cerita horor seperti biasa. Oke, gimana Pin? Ke sersanhoror@gmail.com. Oke, mantap. Langsung sikat aja itu, sersanhoror@gmail.com. Follow IG gitu ya. Follow IG kita Sersan Horor FM. Kalian bisa DM aja kita di situ. Ya. Seperti itu. Mungkin kalau email lebih rapi sih maksudnya. Email lebih rapi. Soalnya bisa aku masukin ke folder-folder juga nih, mana yang belum dibacain. Betul. Bisa masuk antrian. Tapi terserah kalian aja enaknya di mana, DM, aja dah ya. Instagram terserah, DM atau email terserah. Nah, asal jangan pakai kurir ya, itu lebih ribet. boleh kok nggak apa-apa kalau mau ya. Iya. Kalau kalian orangnya klasik banget nih, Instant kurir ya. mau pakai surat boleh. Itu nggak merpati pos ya. Merpati pos ya. Burung badara datang. Oh gitu. Tapi dipegang burung bangke itu. Udah gede banget ya. Terus. Nah itu dia teman-teman, kita bisa berinteraksi langsung di Sersan Horor FM. Dan bagi kalian yang sudah dengar kita di Spotify, bisa diklik follow di Spotify. Di follow. Tolong boleh di follow atau di follow pakai P ya, di follow. Di follow. Beda ya mau di follow ya. Beda. Kalau di follow tuh kayaknya pengen banget di follow. Oh gitu ya, pengen banget ya. Kalau follow biasa ya. Yoi. Nah, di kita juga ada di YouTube seperti yang kalian sudah tahu, Night Vision TV dan Sersan Horor FM maksudnya. Jadi di subscribe aja. Oke. Mohon bantuan untuk di subscribe. Ya. Kita akan update kalau misalnya kita ada waktu. Karena kita masih fokus ke podcast dan kita waktunya agak susah maksudnya. Oke. Pokoknya usaha yang terbaik lah. Kalau ada apa-apa pasti kita kabarin dulu ya. Betul. Di surat kabar. Enggak di podcast tuh. Di podcast. Pokoknya do the best. Betul. Nah. Berita baru nih maksudnya. Kita sudah tersedia di Apple Podcast. Idih, mantap. Udah masuk, udah lewat apa namanya sih biasa? Udah lewat moderasi. Udah lewat. Jadi Apple Podcast bagi kalian pengguna iOS, silakan aja sikat di Apple Podcast. Episode 1 2 udah masuk tuh ya? Semuanya udah masuk. Waduh, bahkan episode 3 udah ada di situ. Buset. Duluan sono ya. Khusus ya yang pengguna Apple. Iya, untuk pengguna iOS, iPad. Silakan didengar di Apple Podcast, Spotify boleh. Itu Apple Podcast bisa disetel di Asia Hidayah nggak ya? Buset. Nggak bisa ya? Itu poliponik bentuknya. Poliponik. Oke, terus. Nah itu sih Bang Sule. Oke. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, di Google Podcast, di Kaskus Podcast, di Anchor FM, di Penyu FM, Radio Republic semua ada kita ya. Tinggal dicari pokoknya. Platform podcast yang kalian tahu, cari Sersan Horor ada. Cari. Kita di mana aja deh ya, kayak laler ya. Busuk dong. Itu dia ya teman-teman ya. Bos ada yang mau ditambahkan sebelum kita tutup? Ya, pasti mohon maaf aja kalau udah. Klasik. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah kata maksudnya. Nyampe ini kurang gitu ya. Betul, mungkin kalau Mas Ardian ada kritik saran atau yang lain ada kritik saran langsung DM aja ya. Yoi, kirim jangan ragu-ragu. Siap. Tegur aja kalau kita salah ya. Kita ada waktu pasti kita balas. Yoi. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih. Yang sudah menonton kita sampai episode ke-24 season 2 ini. Oke, kita mantap. sampai ketemu di episode 25. 25. Waduh. 25. Umur gua itu. Mosok. Tambahin 10 lagi. Oh iya. Kasihan aja. Itu dia teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you. Selamat malam. Wassalamualaikum.